Karena alam semesta ini sebenarnya ada gelap. Nah, bahasa ini sebenarnya sangat universal. Kalau kita ngomongin kesadaran, ini sangat universal jiwa ini. Kalau dalam ajaran Islam, jiwa ini sama dengan istilahnya alam takdim, ada makdum, azali abadi. Kalau ditranslate dalam bahasa Jawa, tan kenoki noyo ngopo, tan kenoki kiniro ngopo. Jadi kalau intinya kalau kita sudah, maaf ya, kita punya masalah, kadang-kadang ada orang bilang, kalau sudah jeduk, karo apa-apa ngono lho Mas. Ini bahasanya di situ ya. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Jadi dia sampai situ itu harus dipaksa kan. Kepeksan ya bahasa agama, kepeksan. Jadi intinya kalau kepeksan gitu yo, intinya langsung ke situ yo, ke arah apa namanya? Kesadaran itu tadi. Enggak. Karena pada dasarnya adalah gelap yang tak terbatas. Ya. Oke, selamat malam. Jumpa kembali dalam acara Cangkruan. Ya. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman ditambahi rezekinya yang melimpah. Amin, amin. Beri kesehatan. Amin. Keselamatan. Amin. Ya. Dalam sesi kali ini, saya ingin bermusyawarah, sharing bos, ya. Sharing lagi lah, ketemu setiap pertemuan ini sama ya sudah seperti biasanya lah sama Mas Arifin Soleh yang selalu setia dalam malam hari ini. Kita coba menyimpulkan dari awal yang pembahasan jiwa ini tadi. Jadi kan kalau kemarin itu kita ngomongin masalah apa namanya, filosofinya. Lah, yang saya mau tanyakan langsung mawon ke intinya, apa sih esensi yang dikatakan jiwa? Sebelumnya saya minta maaf untuk saudara-saudara saya yang beragama Hindu, karena saya tidak membicarakan masalah ajaran agama Hindu, tapi saya pakai sudut pandang lain. Jadi seandainya ada salah kata saya mohon maaf yang sebenarnya, bukan bermaksud untuk merendahkan atau meremehkan ajaran agama Hindu, tapi saya mencoba mewedar jiwa dalam perspektif atau sudut pandang yang lain, bukan ajaran agama Hindu. Jadi kalau jiwa itu sebenarnya adalah kalau dimensi kesadaran adalah prana maya kosa. Yang sudah dibahas dari awal yang kemarin. Jadi jiwa di sini adalah prana maya kosa. Jadi kesadaran kemanusiaan kita belum menyangkut ketuhanan sama sekali, belum, apalagi sebuah ajaran atau agama kan belum. Iya. Jadi jiwa di sini adalah kalau atau step lapisan prana maya kosa kan ada tiga. Gelap, cahaya, warna. Nah, jiwa di sini sebenarnya ya inilah gelap ini, energi tak terbatas ini. Jadi justru malah gelap itu energi tak terbatas. Enggak. Karena alam semesta ini sebenarnya ada gelap. Nah, bahasa ini sebenarnya sangat universal. Kalau kita ngomongin kesadaran, ini sangat universal jiwa ini. Kalau dalam ajaran Islam, jiwa ini sama dengan istilahnya alam takdim, ada makdum, azali abadi. Kalau ditranslate dalam bahasa Jawa, tan kenoki noyo ngopo, tan kenoki kiniro ngopo. Jadi kalau intinya kalau kita sudah, maaf ya, kita punya masalah, kadang-kadang ada orang bilang, kalau sudah jeduk, karo apa-apa ngono lho Mas. Ini bahasanya di situ ya. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Jadi dia
sampai situ itu harus dipaksa kan, kepeksaan ya bahasa agama, kepeksaan. Jadi intinya kalau kepeksaan gitu yo, intinya langsung ke situ yo, ke arah apa namanya, kesadaran itu tadi. Karena pada dasarnya adalah gelap yang tak terbatas, kan kebanyakan kita kan sering mendengar kalau ada masalah A, B, C, orang itu bahasa Jawa ini kok wis aku wis gak iso apa-apa karo apa-apa kan bahasanya. Itu bahasa sederhananya, esensi siwa itu di situ. Ketika kita sudah istilahnya dalam batas tertentu, pikiran sudah nggak fungsi, raga sudah nggak fungsi, ilmu sudah nggak fungsi, disitulah kesempatan kita sebenarnya untuk menyatu dengan dimensi gelap tadi. Jadi ada yang pembahasan dari video yang lalu itu kan sampean bilang kita harus apa mengetahui ke apa Mas pada diri kita itu kekurangan. Nah, kan di situ kan. Karena ketika sampean sudah menempati dimensi pranamaya kosa yang namanya gelap, otomatis di situ ketika ada cahaya yang lewat, otomatis penyelesaian setiap permasalahan sampean ada jalan lah. Pasti bisa selesai. Jadi semua permasalahan itu kalau sudah ada makanya di sini siwa itu dia adalah mewadai segala sesuatu. Mewadai istilahnya kalau boleh saya analogikan, siwa adalah ruangan. Istilahnya ruangan rumah kita. Di dalam ruangan itu ada lemari, ada kursi, ada meja, ada apa itu? Semua perkakas lah di situ. Ya. Jadi energi gelap itu di situ. Siwa itu di situ. Siwa adalah ruangan yang mewadai peralatan di dalam ini. Kalau kita ngomongin diperluas alam semesta, siwa adalah yang mewadai bumi, langit, matahari, galaksi, bintang-bintang. Semua. Itu dalam wadah yang namanya energi gelap atau kegelapan yang mutlak. Biar bagaimanapun cahaya pasti bertempat di gelap. Iya. Soalnya kalau terang ya gak ada cahaya, namanya udah terang. Makanya sebenarnya di dalam diri kita sebenarnya kita sudah mungkin kesadarannya yang belum tumbuh. Itu Mas, ya. Setiap saat kita mengalami yang namanya siwa. Misalnya kita mempunyai masalah yang istilahnya buntu. Udah nggak bisa berpikir, nggak bisa ngapa-ngapain, itu sebenarnya di situ pranamaya kosa, energi gelap itu di situ sebenarnya. Di situ malah dibukakan ya Mas. Dibukakan ke apa namanya itu tadi bahasanya. Jadi ajna terus yang dari 3 itu tadi terbuka otomatis ketika sampean adalah ruangan, sampean tahu oh ini kursi, oh ini almari, oh ini meja, oh apapun itu otomatis sampean tahu. Jadi kita yang perlu kita pahami itu kan sadar tak enggak di situ. Kan begitu kesadaran. Kalau kita cepat sadar di situ, kemungkinan cepat menemukan cahaya itu tadi. Makanya ketika sampean sudah menjadi ruangan, biar sampean tahu itu kursi, itu meja, itu apa itu almari, membutuhkan cahaya. Tanpa cahaya nggak bisa melihat. Gelap tetap. Biarpun di situ ada kursi, almari nggak ada, nggak kelihatan. Baru ketika ada cahaya lewat dan dipantulkan oleh kursi, kelihatan kursi. Poin sing paling penting yang kita obrolkan ini kan masalah keesensinya, Mas. Jadi masalah kesadarannya kan di situ kan. Jadi kalau kita sudah bisa mengakses semua itu, terus belajar
mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis kita bisa sampai ke dimensi kesadaran yang namanya siwa. Okay. Makanya ketika Saman sudah mengetahui esensi siwa dalam pribadi sampean, setiap masalah dalam kendali sampean, ibaratnya Saman sudah menjadi ruang, otomatis kursi di dalam kendali sampean, almari di dalam kendali sampean, meja di dalam kendali sampean. Jadi bisa jadi langsung terpecahkan lah dengan sendirinya kan. Soalnya aslinya jawabannya udah di dalam diri kita sendiri. Iya, di dalam diri kita sendiri. Cuman kita membutuhkan cahaya biar itu terlihat. Gitu loh, Mas. Jadi kalau kita lanjutkan ke cahaya itu tadi gimana, Mas? Bisa di apa namanya? Makanya kalau transformasinya dari siwa ini adalah gelap yang tak terbatas, kemudian karena ada sesuatu yang bergerak yang dinamakan itu cahaya, inilah bertransformasi menjadi Rama. Tambah seru lagi lah. Kemudian dari Rama ini hanya sebuah cahaya, kemudian bertransformasi menjadi warna ketika cahaya ini memantulkan ke sebuah benda. Ini adalah makanya Siwa, Rama, Krishna adalah satu komponen, satu lapis kalau di prana maya kosa manusia. Karena apa yang saya bicarakan ini adalah belum menyangkut Tuhan, masih manusia. Terus kalau udah ada cahaya terus sampean simpulkan niku Rama. Nah, di situ ada filosofi lagi lah. Kan gitu. Bisa saya menjelaskan filosofi Rama itu apa? Kan gitu. Mungkin lain kali lah, Mas. Kalau masalah apa Rama atau Krishna itu kan yang penting kan yang sekarang diselesaikan dulu yang siwa ini tadi. Jadi siwa adalah kalau saya bahasa universal kan siwa adalah ruang. Jadi kalau bisa di apa namanya? Kita bentukkan badan kita raga berarti. Makanya personifikasi siwa adalah raga kita sendiri. Jadi saya belum ngomongin masalah siwa yang sesuai ajaran agama saudara-saudara saya Hindu, bukan itu, belum. Karena itu udah ada yang ahli di bidang itu, para Brahmana, para pedanda, itu mereka yang beliau itulah yang akan menjelaskan. Kalau masalah ajaran saya hanya dimensi kemanusiaan, kesadaran kemanusiaan, belum menyangkut ajaran, belum menyangkut ketuhanan. Jadi untuk bahasa kita biar semua memahami, untuk belajar kaweruh. Hanya kaweruh ini. Masalah kaweruh kemanusiaan kita lah, kan di situ, Mas. Poin-poin kita ambil poin-poinnya aja kan. Dari perbincangan ini, sharing-sharing kita berdua ini, kita ambil poin yang paling penting dan kita rasakan supaya kita bisa sampai ke arah kesadaran kita sebagai manusia, itu kesadaran kita sebagai manusia, karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu biar apa namanya nggak ngawang, kan gitu lah. Jadi poin-poinnya di situ, teman-teman. Jadi yang kita obrolkan ini supaya kita tahu sebagai manusia, kan begitu, yang diciptakan sempurna oleh Tuhan yang maha sempurna. Jadi poinnya cuma di situ. Jadi kita bisa menyimpulkan lah. Mudah-mudahan teman-teman kita semua di luar sana bisa memahami yang kita bicarakan ini. Jadi untuk selanjutnya kita sambung lagi lah kapan-kapan ya, Mas ya. Jadi untuk yang dari gelap ke cahaya ini kan masih ada filosofi apa antar kita bahas lagi. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Jadi tetap kalau ada kritik, saran, silakan supaya kita juga bisa sharing juga sama teman-teman kita yang berkembang, yang di luar sana, bisa terus kita belajar bareng, belajar bareng, sinau bareng. Jadi,
Untuk selanjutnya saya berdua mohon maaf apabila ada kata-kata atau apa aja lah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih.